Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk tetap belajar di rumah. Anak-anak, kalau minggu kemarin kalian menjalankan pembelajaran tatap muka, tapi karena suatu hal, maka pembelajaran tatap muka dialihkan kembali ke dalam pembelajaran jarak jauh. Namun, walaupun demikian, semoga anak-anak senantiasa semangat untuk tetap belajar. Anak-anak, video pembelajaran kita kali ini perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Anak-anak, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Pergerakan kalian ketika kemarin berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah, ini adalah wujud dari interaksi antar ruang. Pergerakan barang-barang dari daerah satu ke daerah yang lain, pergerakan gagasan ataupun informasi berupa berita-berita yang kalian terima setiap harinya. Informasi atau berita-berita tersebut asalnya dari tempat lain di luar tempat tinggal kalian. Namun, setiap hari kalian dapat mendengar berita-berita baru, gagasan, ataupun informasi. Ini adalah sebagai wujud adanya interaksi antar ruang. Interaksi keruangan meliputi berbagai jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan penduduk, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua pergerakan tersebut menimbulkan suatu perubahan anak-anak, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yakni sebagai berikut. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pusat aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terpusat atau terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Akibat berikutnya, perubahan atau konversi penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung semua aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan akan tempat tinggal mereka. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari yang tadinya lahan hutan atau lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitas mereka. Dengan demikian, terjadi suatu perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, yakni pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan yang lain. Yang keempat,
perubahan akibat interaksi antar ruang ini adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana anak-anak. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda satu sama yang lain. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh. Contohnya, gaya busana para aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir, perubahan akibat interaksi antar ruang ini adalah berubahnya komposisi penduduk anak-anak. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, namun karena adanya perpindahan atau pergerakan dari luar daerah, kemudian yang tadinya sebagian besar etnik Sunda ini akan berkembang menjadi beragam etnik. Demikian tadi anak-anak penjelasan materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Agar lebih jelas, maka Ibu sarankan anak-anak membaca buku paket IPS kelas 7 halaman 75-78 serta buku modul belajar IPS kelas 7. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.